dari mahasiswa UHAM, Kak. Di sini saya izin mewawancarai Ibu tentang yang pertama yaitu ceritakan step by step pendidikan yang dilalui oleh sampai menjadi seorang psikolog. Oke. Mungkin sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu kali ya. Ya, baik Ya, Bu. saya Silakan. Ririn, domisili saat ini di Serang kebetulan. Terus kemudian profesi sehari-hari berprofesi sebagai psikolog dan juga dosen. Nah, tadi kalau dari pertanyaannya Zidan nih, eh, apa namanya? Bagaimana prosesnya sampai akhirnya menjadi seorang psikolog ya? Iya, Mungkin saya mau psikolog. cerita Iya, baik. dulu dari S1. Kurang lebih menempuh S1 itu kurang lebih 4 tahun. Saya lulus di bulan Agustus 2016, kemudian melanjutkan profesi Magister Psikologi Profesi itu di 2017. Jadi selama jeda itu saya menjadi asisten psikolog dan juga asisten dosen. Terus kemudian saya masuklah ke ini ya, ke Magister Psikologi Profesi. Saya daftarnya di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Nah, kemudian kurang lebih saya menempuh itu sekitar 3 tahun lah kalau saya nggak salah. 3 tahun. Di tahun pertama ya normal ya, kita tetap muka di kelas seperti biasa. Terus kalaupun misalnya ada praktek ya paling bawa subjeknya itu ke kampus. Nah, terus kemudian setelah lewat 1 tahun pertama, kita masuk ke yang namanya PKPP, praktek kerja profesi psikolog. Nah, di mana di PKPP ini kita diterjunkan nih ke lembaga-lembaga atau ke instansi yang memang berbau klinis, contohnya rumah sakit umum, terus kemudian RSC, terus kemudian puskesmas, terus kemudian bisa apa ya kayak lembaga-lembaga BNN dan semacamnya sejenisnya. Nah, kebetulan kalau saya sendiri di RSUD Panembahan Senopati Bantul. Terus kemudian ditempatkan juga di Puskesmas Kasihan 2 Bantul. Nah, terus setelah itu yang saya ingat saya melewati ada 10 sidang, 10 kali sidang, 8 sidang profesi dan 2 sidang untuk proposal dan tesis. Sidang akhir. Jadi totalnya itu ada 10. Nah, kemudian setelah melewati 10 sidang ini saya ada sumpah profesi, terus kemudian barulah resmi menjadi psikolog. Jadi dapat SIPP sama SSP, surat sebutan psikolog sama surat izin praktek psikologi. Gitu. Oke. Baik, Bu. Selanjutnya yaitu tantangan apa yang paling berat selama proses pendidikan berlangsung? Tantangannya yang paling berat itu ya tentu tuntutan akademiknya ya. Dengan 10 kali sidang bisa kebayang Ya, seberat apa bisa. tantangannya. Terus kemudian ya adalah beban emosional lainnya. Nah, terus apa namanya? Tantangannya itu gini sih, waktu di tahun pertama ya masih normal lah kuliahan biasa. Tapi pas udah masuk ke masa PKPP-nya ini yang benar-benar cukup banyak tantangannya karena kalau kita praktek di rumah sakit, kita kan mengikuti jam poli rumah sakit ya. Jadi dari jam 8 sampai jam 2 waktu itu dan masuk Senin sampai Jumat. Terus kemudian di rumah sakit ya kita membantu psikolog yang ada di sana. Terus setelah itu jam 2 pulang dari rumah sakit, kita home visit ke rumah klien karena kita ditugaskan untuk mencari klien nih, mencari kasus. Jadi ke rumah klien, terus kemudian belum lagi kalau ke rumah kliennya itu kayak misalnya di pelosok, ada waktu itu jalanannya setapak, benar-benar setapak, cuman bisa satu motor aja dan setapak berbatu lagi, terus agak nanjak. Nah, kita yang cewek-cewek ini ya udahlah mending jalan aja daripada naik motor. Terus pulangnya pasti malam, yang otomatis kadang nggak ada lampu juga. Di situ tantangannya. Nah, terus setelah pulang dari home visit kita mengerjakan laporan, jadi ya begitu terus polanya. Nah, terus kemudian belum lagi bukan cuma home visit di rumah klien inti ya, tapi kadang kita perlu mengakses nih ke significant others-nya, dan ternyata significant others-nya itu ada di luar kota. Ada yang bisa diakses pakai video call, ada yang memang kita harus berkunjung ke sana karena memang tidak familiar nih dengan hal-hal yang seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi ya kita keluar kota. Ada yang ke Solo, ada yang ke Kebumen waktu itu. Nah, itu tantangannya. Terus cara yang saya lakukan ya untuk mengatasi ya pasti time management lah. Karena kalau dikerjakan semua, dipikirkan semua dalam satu waktu ya pasti stres banget. Yang ada calon psikolog butuh psikolog pastinya. Iya, Bro. Terus kemudian selain time management ya coba yang saya lakukan waktu itu mengenali self care. Self care apa nih yang bisa saya lakukan supaya tenaga saya tetap dicas untuk melanjutkan lagi rutinitasnya. Terus sama ini saya rutin bimbingan sama supervisor lapangan dan juga
sama dosen pembimbing. Mungkin ada beberapa yang takut bimbingan, tapi justru dengan bimbingan itu mempermudah sebenarnya. Karena kita jadi ya terbimbing, mungkin kita punya banyak pertanyaan ya jadi terjawab gitu. Sama mencari support system yang ini, teman-teman yang green flag mungkin istilahnya ya. Itu yang bisa benar-benar ngecas tenaga akhirnya bisa kelewatin. Itu sih yang biasa saya lakukan dan tantangannya gitu. Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya yaitu bagaimana proses memperoleh SIPP dan HIMSI. Jelaskan proses atau tahapannya. Oke, SIPP itu kan surat izin praktek Iya, psikolog. Nah, psikolog. iya betul. Kalau orang yang nggak punya itu berarti psikolognya bisa dibilang abal-abal nih istilahnya. Iya, Wow. Nah, kalau untuk mendapatkan SIPP itu, SIPP ini kan diterbitkan dari HIMSI. Jadi cara mendapatkannya, karena kebetulan waktu kita jadi mahasiswa, kita diuruskan oleh kampus, jadi cuman mengumpulkan berkas-berkas ke kampus. Berkas yang dikumpulkan ya ada ijazah, transkrip nilai S1, apalagi ya, kartu anggota HIMSI. Jadi kita daftar HIMSI-nya dulu nih, supaya dapat kartu anggotanya. Terus kemudian pas foto dan dia administrasi bayar berapa, saya lupa bayarannya berapa. Terus setelah dari itu data kita lengkap, berkas kita sudah lengkap, nanti sama kampus diagendakan untuk sumpah profesi bareng-bareng. Dari sumpah bareng-bareng ini barulah tadi di situ kita dapat SSP atau surat sebutan psikolog sama SIPP surat izin praktek psikologi. SIPP ini di awal berlaku 2 tahun atau 3 tahun gitu. Saya lupa berapa persisnya. Kayaknya sih sekitar 3 tahun karena saya dapat gitu di 2020, saya memperpanjang di 2023. Nah, barulah setelah diperpanjang ini masing-masing berlaku 5 tahun selanjutnya. Nah, itu baru diurus sendiri. Syaratnya kurang lebih sama sih, cuman mungkin tambahannya sudah ada portofolio karena kita sudah praktek ceritanya. Portofolionya kayak di bidang pelayanan, baik itu secara individu, kelompok, komunitas, terus kemudian di bidang kita pengembangan diri juga, kayak ikut seminar, webinar, training, atau mungkin baca jurnal dan lain sebagainya. Dan juga yang terakhir ada di pengabdian masyarakat. Jadi kita bekerja ya tanpa dibayar, benar-benar mengabdi gitu. Nah, itu syarat-syarat untuk memperpanjang SIPP. Itu aja. Selanjutnya yaitu saat ini apakah tetap mengembangkan kompetensi atau kemampuan dalam bidang psikolog? Sebutkan contoh kegiatan yang diikuti. Tetap sampai sekarang. Karena setiap untuk kita memperpanjang surat izin ini ada yang namanya SKP. Total SKP kayaknya yang perlu dikumpulkan itu dalam 5 tahun kayaknya kayaknya sekitar 100 SKP-an deh yang harus dikumpulkan dalam 5 tahun itu. 100 SKP. Nah, diambil dari 3 tadi, dari pengabdian, dari pengembangan diri, dari pelayanan. Nah, mau nggak mau kan kita pengembangan diri ya supaya terpenuhi semuanya. Nah, tapi memang dari pengembangan diri itu kita jadi dapat update baru nih, kayak mungkin dulu-dulu kalau kita menangani atau kita konseling, kayaknya nggak ada konseling online deh, semuanya tatap muka. Nah, tapi dengan adanya pengembangan ini kita jadi ikut update tentang apa yang terjadi sekarang, tentang kekiniannya gitu. Tetap ada lewat seminar, ada webinar, ada pelatihan, atau bahkan biasanya di HIMSI sendiri pun mengadakan ini untuk pengembangan kompetensi anggotanya. Jadi tetap ada seperti yang dilakukan. Baik, selanjutnya itu sudah berapa narasumber berpraktik? Berapa lamanya? Saya lulus 2020, sekarang 2025 ya. Sekitar kurang lebih 5 tahun ya kalau sekarang lama berpraktik. Secara umum praktik pada untuk apa? Bidang pendidikan, kesehatan, atau sosial? Kalau bidang prakteknya karena memang saya waktu daftar S2 profesinya itu peminatan psikologi klinis, jadi prakteknya memang mayoritas di klinis. Kalau saat ini saya prakteknya di Rumah Sakit Hermina Ciruas. Apakah pernah berpraktik pribadi dan
Apakah pernah berpraktik pribadi dan terikat sebuah instansi? Bila iya, apa perbedaan yang dirasakan dan bagaimana kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tempat bekerja? Oke. Kalau praktek pribadi sebenarnya sejauh ini belum ya. Selama ini terikat Belum pernah. instansi, selama ini terikat instansi. Seperti tadi rumah sakit, terus kemudian gabung jadi asosiat di beberapa biro-biro psikologi. Itu pernah. Tapi kalau misalnya dilihat dari instansi, perbedaan antara praktek di instansi ataupun pribadi sebenarnya sama aja sih, tidak ada perbedaannya. Toh layanan yang dikasih juga sama, tetap ada intervensi yang diberikan, tetap ada tahapan, ada info konsen dan lain sebagainya, cuman berbeda tempat aja. Kalau instansi terikat aturan di instansi, sedangkan kalau personal ya akan kembali ke aturan personal yang penting sesuai dengan kode etik, harusnya sama. Selanjutnya, kasus apa yang paling menarik yang pernah ditangani? Bagaimana penanganannya dari bagaimana perubahan yang dialami klien? Jelaskan secara singkat dengan tetap menjaga kebebasan data. Oke, kasus yang menarik kayaknya banyak banget ya kalau mau diceritain satu-satu kasus yang Ya, menarik. Cuman yang bikin ini berdasarkan sudut pandang saya pribadi, yang bikin saya cukup kaget waktu pertama kali ketemu dengan kasus-kasus yang berbau LGBT. Kalau secara keyakinan kita iya, pasti kan otomatis ya hati nurani akan menolak kan, itu bukan hal yang benar, itu bukan hal yang harus dilakukan. Dalam hati kayaknya aneh. itu ada seperti itu gitu. Nah, tapi karena kita harus bersikap tetap empati, terus kemudian tetap profesional, terus kemudian tidak merendahkan, tidak dipandang sebelah mata si kliennya, jadi saya tetap mencoba lebih netral sebenarnya. Ya saya tidak mendukung, saya sampaikan kok ke dia, saya tidak mendukung apa yang kamu lakukan, tetapi saya paham ada masalah-masalah psikologis nih tetap yang dihadapi. Dan ada beberapa kasus dari seperti yang saya sebutkan tadi, mereka datang ke psikolog itu sebenarnya bukan di kasus LGBT-nya mereka datang, tapi mereka misalnya karena ada kecemasan, karena ada kekhawatiran, lebih kayak itu. Jadi ya udah, saya menangani dia berdasarkan apa yang dia butuhkan aja. Saya tidak sok tahu atau sok iya untuk mengubah orientasi seksualnya, enggak. Tapi makanya saya di awal di dalam inform konsen kan ada disebutkan ya, perlu disebutkan juga nih apa tujuan yang mau dicapai di sesi itu. Jadi kita fokus ke tujuan itu aja, tidak mau lebar kemana-mana. Itu salah satunya. Terus ada yang menarik juga, ini kasus-kasus yang orang itu datang berdasarkan bukan kemauannya sendiri. Kalau misalnya anak jadi kecil disuruh. disuruh, kalau misalnya anak kecil nih misalnya masih SD, kayaknya itu masih gampang sih untuk masuknya, untuk tahu apa ininya, permasalahan yang terjadi. Tapi yang susah itu kalau umur SMP, yang orang tuanya merasa anak ini itu nakal, tapi anaknya merasa ya orang tuanya yang nggak mengerti dia. Orang tuanya itu selalu mengambil jalan pintas untuk ya udah datang ke psikolog aja lah biar anaknya berubah. Padahal kan tetap ada kerjasama ya antara psikolog, sekolah, dan orang tua. Kayaknya nggak bisa deh sekolah misalnya cuma psikolognya aja yang bertanggung jawab. Nah itu yang menjadi tantangan. Jadi intinya mengedukasi orang tuanya gimana caranya supaya dia mau terlibat dalam proses intervensi ini. Itu menarik. Sama pernah juga saya ketemu kasus ini. Jadi orang ini sudah pernah tes IQ. Orang ini sudah pernah tes IQ di luar. Pas orang tuanya membawa ke saya minta tes IQ lagi karena mau tahu perkembangan anaknya. Nah kebetulan orang tuanya ini bawa hasil tes IQ-nya. Kebetulan anak itu usia 7 tahun, perempuan. Terus datanglah orang tuanya ya untuk tes IQ lagi. Dan ternyata pas saya lihat hasil tes IQ-nya, yang tanda tangan di situ adalah ST, sarjana teknik. Masuk akal nggak menurutmu? Ya, Tidak sih. harusnya tidak ya. Itu udah melanggar kode etik. Ya, Yang tanda tangan di situ adalah sarjana teknik. Itu yang bikin saya kaget yang pertama. Terus tapi ya udah, saya ini misalnya orang tuanya kan memang karena ketidaktahuannya ya untuk membedakan yang mana ya, kompeten, yang sesuai dengan kompetensi, yang mana yang tidak, yang ya biasanya diiming-imingi dengan harga yang murah. Nah terus kata orang tuanya ini anaknya tes dari sekolah katanya, jadi bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Kebetulan sekolahnya yang mereka proyekan gitulah sama si bironya ini.
terus kemudian hasil dari IQ anaknya itu ada di superior hasilnya. Nah, nah, terus kemudian hasil dari observasi saya terhadap anak ini di umur 7 tahun dia bicaranya itu tidak lancar, masih terbata-bata, eye contact-nya tidak ada. Kan kalau kita ngobrol ada eye contact begini ya, nah dia nggak ada, nggak bisa Iya. fokus. Nah, terus kemudian tidak ada eye contact, bicaranya pun belum lancar. Saya bertanya, kan biasanya kalau tes IQ anak-anak ada gambar-gambar ya, saya tanya ini apa, dia nggak tahu, ini apa, dia nggak tahu. Terus saya suruh menulis juga nggak bisa. Ya pokoknya kosakatanya kurang, tidak bisa komunikasi dua arah, terus kemudian motoriknya pun masih kurang oke gitu. Nah, akhirnya otomatis hasil IQ yang saya dapat ini masih jauh di bawah rata-rata. Dan PR saya adalah kebetulan orang tuanya ini cukup tegas, keras ya menurut saya. Itu yang menjadi tantangan saya, gimana caranya saya menjelaskan ke orang tuanya supaya bisa mengerti. Karena jomplang banget dari yang awalnya di superior, otomatis kan dengan hasil sebelumnya itu yang superior, orang tuanya merasa ya anakku pintar aja dong, gak ada apa-apa dong, gak ada masalah apa-apa. Nah sedangkan pas saya tes itu hasilnya seperti itu, jauh, bahkan jauh di bawah rata-rata. Nah itu yang menjadi tantangan, itu yang berusaha saya lakukan, gimana caranya supaya orang tuanya bisa mengerti, bisa paham tentang kondisi anaknya dan tidak perlu khawatir karena ada beberapa hal yang bisa dilakukan, misalnya ikut terapi bicara atau terapi okupasi atau terapi perilaku. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan atau memang ya perbanyak stimulasi di rumah. Cuman untuk sampai ke sana itu tantangannya berat. Dan saya akhirnya juga mengedukasi tentang kalau psikolog itu yang ada MPSI psikolognya di belakang atau mungkin siapa namanya ada psikolognya dan ada surat izinnya. Jadi besok-besok ibu bapak nggak perlu khawatir untuk menanyakan surat izin dari yang praktek ini supaya tahu itu kompeten atau tidak. Itu semua yang terjadi. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pernah melihat atau menyaksikan secara langsung pelanggaran kode etik atau UU PLP? Bila ya, apa bentuk pelanggarannya? Jelaskan secara ringkas. Bentuk pelanggarannya itu tadi salah satunya. Ada beberapa orang yang bukan psikolog tapi ngaku psikolog. Bahkan waktu itu kamu juga dia lulusan S1 psikologi sih memang, sarjana psikologi. Tetapi harusnya ya sarjana psikologi secara kode etik belum bisa melakukan praktek praktek psikolog ya, kayak konseling, psikoterapi. Konseling udah bisa sebenarnya, konseling bisa, tapi psikoterapi yang tidak bisa. Nah, tapi orang ini membranding dirinya bahwa dia psikolog di orang-orang. Nah, itu udah masuk pelanggaran. Terus waktu itu pernah ada juga ini yang sering terjadi adalah dia memang lulusan dari magister psikologi profesi atau profesi psikolog lah, tetapi pada saat prakteknya surat izinnya tidak diurus. Nah itu kan surat izin prakteknya, SIPP-nya ada memang waktu dari kampus, tapi untuk perpanjangnya itu tidak diurus lagi, tidak diperpanjang gitu. Jadi ya otomatis kan dia berpraktek tanpa legalitas resmi dong. Sama ini juga biasanya di media sosial di-share alat-alat tes psikologi yang harusnya itu rahasia, sama kadang nge-share tentang cerita kliennya tanpa disamarkan identitasnya. Itu juga sudah masuk pelanggaran. Itu yang saya lakukan. Ya kalau orang dekat ya pasti diingatkan lah, tanpa bermaksud untuk menjatuhkan, tapi tetap diingatkan. Tapi kalau misalnya itu orang yang jauh nih, bahkan kenal pun tidak, seperti tadi yang menandatangani hasil psikotes itu, hasil tes IQ itu kan saya nggak kenal ya siapa orangnya. Ya saya cuma melaporkan ke HIMSI wilayah. Jadi setiap wilayah itu ada HIMSI-nya. Kalau saya karena kebetulan di Serang, jadi di HIMSI wilayah Banten, ke pengurusnya dilaporkan. Nah terus kemudian kalau secara etika, secara kode etik ada yang namanya Majelis Psikologi Indonesia, di mana Majelis Psikologi Indonesia ini yang mengurusi masalah etika profesi dan juga etika organisasi. Jadi segala hal yang berkaitan dengan pelanggaran ya ditangani sama MPI ini. MPI itu di bawah HIMSI. Jadi bagian yang memang menangani khusus pelanggaran-pelanggaran dan juga sanksi apa nih yang sesuai. Seperti itu sih kalau yang terjadi di lapangan. Selanjutnya yaitu tindakan apa yang dilakukan oleh ibu atas pelanggaran kode etik tersebut? Kalau tindakannya seperti tadi, entah kadang kita diskusi sama rekan sejawat, ini sudah
termasuk pelanggaran atau bukan, atau cuman penilaian subjektif kita. Terus kemudian melaporkan ke organisasi profesinya, yaitu HIMSI Banten, HIMSI wilayah sih kebetulan. Terus kemudian nanti HIMSI ini akan dia akan sebagai perpanjang tangan untuk ke MPI, Majelis Psikologi Indonesia, seperti itu. Ya. Menurut Ibu, apa hal-hal yang saat ini belum diatur dalam kode etik dan UU PLP dan perlu untuk diatur? Lalu menurut Ibu bagaimana isi atau detail aturan atas hal yang belum diatur tersebut? Kalau sebenarnya untuk aturan sudah lengkap ya, sudah dibahas lengkap, termasuk bagaimana pelanggarannya, yang bagian mana yang termasuk melanggar, bahkan kayak pembayaran upah pun ada di situ. Terus kemudian kerahasiaan data lengkap sih kayaknya, mulai dari asesmen intervensi, bahkan batasan-batasan yang mana boleh yang mana tidak itu sudah dibahas di situ. Cuman mungkin kalau mau ada tambahan kalau perlindungan data klien pasti sudah ada yang sudah diatur ya. Mungkin penggunaan AI dalam layanan psikologi itu perlu dipertimbangkan mungkin ya, itu perlu dipertimbangkan karena sekarang zamannya kayaknya apa-apa serba diganti dengan AI. Bahkan kalau Mas pernah lihat yang video viral, ada pasien yang konsultasi ke dokter dan dokternya mencari di AI, di ChatGPT untuk jawaban ke pasiennya. Ada yang seperti itu. Nah, apakah itu termasuk pelanggaran atau bukan? Itu saya tidak tahu jawabannya. Mungkin itu yang perlu dikaji. Bu, sepertinya sudah selesai, Bu. Oke. Iya. Stop record? Suaranya itu. Perlu di stop record atau masih lanjut lagi? Iya. Saya stop aja ya. Stop record sudah selesai sih.